Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Semua juga orang kalau yang namanya janji. Gimana cara ngatur Betawi ini supaya orang tidak pakai kendaraan pribadi? Kan banyak nih orang Betawi udah jadi gubernur bahkan. Bukan hanya wakil gubernur lebih banyak lagi. Tapi kontribusinya ada nggak sih Bang? Abang tuh kan wakil gubernur nanti kalau jadi, bukan gubernur. Ran, kamu siap? Ini momen Jakarta kita bangun. Ya kebetulan kita ada darah Betawinya kan. Masa orang Betawi nggak percaya sama kita? Halo, apa kabar pemirsa? Kali ini berjumpa bersama saya, Bang Rano Dulkarno, dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Nah, biar makin seru, openingnya kita pakai pantun deh. Di Ragunan banyak binatang, di Melawai ada filosofi. Hari ini Sidul datang, di mana lagi kalau bukan di Q&A Metro TV. Bang. Abang boleh ambil panggung pilkada, jangan ambil panggung saya di Q&A, gimana sih? Lu ngapain kemari, Sarah? Bang Dul? Hah? Bang Dul? Ya si Jenap tahu repot. Tepuk tangan untuk Bang Dul. Oh, Bang, Ya. Aku mirip Sarah ya, Bang? Kamu mirip Sarah? Apanya yang mirip, Bang, ngomong-ngomong? Hidungnya. Hidung ya? Bang Makanya kan Dul. Babe bilang, tuh si hidung gede katanya. Oh gitu, Bang. Ya. Tapi bicara soal Sarah sama Zainab, kalau aku jadi warga Jakarta, aku nggak akan milih Bang Rano. Milih Kenapa? siapa? Tanya dulu kenapa? Kenapa? Gitu? Kenapa? Karena Bang Rano ini sukanya PHP. Bertahun-tahun kita ya, teman-teman semua ya, di PHP-in, dibikin kepo. Ini Bang Dul milih siapa? Sarah atau Zainab? Nggak taunya? Akhirnya milih Pramono Anung. Gimana sih, gitu kan? Ya nggak, teman-teman Bang Mandra? Hah, Lah, Kalau dia bagian cuman hah gitu doang. gimana? Dukung nggak Bang Rano nyagup nih? ya ntar tergantung pada waktunya. Ya, Weh, tepuk tangan. Terima kasih Bang Dul. Silakan Oke, duduk. makasih, Jo. Silakan duduk. Baik, itu tadi pembukaan oleh Sidul yang luar biasa di panggung Q&A kali ini. Duh, Dah, bener loh. Bang Dul. dia bener-bener Gimana? kayak, Yo lo jangan begitu Ini dong. waktu umur berapa nih kira-kira fotonya, Bang? Kamera gue dari samping, perut gue beda ini. Oh, umurnya beda. Bang Dul, di sini Bang Dul nanti bukan untuk memilih Sarah atau Zainab. Oke. Ya, tapi untuk memilih box. Ada 9 box, tapi nanti 9 box. 9 box. Nanti akan ada 3 saja yang akan kita buka secara random. Ya. Nah, isinya pertanyaannya akan nanti disampaikan para panelis kita Makhluk, yang luar ini yang biasa. paling repot Kita gua berikan tepuk tangan untuk para panelis yang sudah ada di sini. Dan tak lupa tepuk tangan untuk teman-teman audiens dari mahasiswa Al-Azhar. Terima kasih. Langsung saja ya Bang, siap Oke. nggak Bang? Siap. Ini lebih deg-degan di Q&A, nyagup atau jadi sidul? Aduh, kok ini yang paling repot nih gue nih. Kenapa? Ya kalau pertanyaan film luar kepala. Tapi? Kalau pertanyaan kebijakan publik no ada orangnya. Oh nggak ada orang. Oke, berarti Pak Agus siap-siap ya Pak Agus. Saya minta bantuan Pak Agus ini menghajar Bang Rano. Pilih nomor berapa yang pertama? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Isinya adalah si paling Jakarta. Bang Rano, apa sih yang bikin Bang Rano tuh punya nyali maju jadi cawagup Pilkada Jakarta? Masyarakat Jakarta belum sejahtera. Iya, itu masyarakatnya. Iya. Tapi Bang Rano punya apa? Punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Wow, Kalau nggak caranya. jangan panggil kita Sidul. Loh, Sidul emang bisa apa? Duh, lihatnya tuh oplet. Heeh. Bisa jalanin roda organisasi pemerintahan daerah. Jadi siap ya? Insya Allah siap. Oke, tepuk tangan. Pemanasan dulu nih. Nah, Bang JJ dulu kalau aku sih ya kan. Dilihat dari sejarahnya kan punya pengalaman di kampung sebelah. Tapi kan Jakarta beda. Nah, kalau Bang JJ ngelihat sosok Rano Karno ini gimana buat Jakarta? Ya masalahnya Jakarta tuh harus bedain ya. Ada geografi administrasi, ada geografi budaya.
Nah, secara geografi budaya, ya wilayah yang dipimpin Bang Rano kemarin tuh ada bagiannya orang Betawi, gitu. Jadi masih pakai bahasa Betawi juga. Nah, problemnya yang saya mau tanya nih sama Bang Rano, kan banyak nih orang Betawi udah jadi gubernur bahkan, bukan hanya wakil gubernur lebih banyak lagi. Tapi kontribusinya ada nggak sih Bang? Kalau dikata ada tapi nggak banyak. Buktinya kan dari sejarah perjalanan kota Jakarta ini kan, ya kalau dikatakan Betawi, mungkin dalam tanda kutip yang telak Bang Fauji. Bang Yos mungkin bukan Betawi. Masuk Bang Foke ada Betawi. Maaf, masuk Pak Jokowi kan nggak ada Betawi. Ganti lagi Ahok. Kan ini zamannya begitu. Kalau dibilang nggak ada kontribusinya, mungkin juga kita nggak fair. Karena setiap pimpinan daerah, gubernur, pasti ada kontribusinya. Nah, yang menarik dari tadi nama-nama yang disebut Bang Karno itu semuanya bukan public figure loh, bukan aktor. Nah, Bang Rano ini kan aktor. Ya. Banyak nih teman-teman semuanya ya yang aktor itu masuk politik. Tapi ada juga yang nggak mau masuk politik. Kita mau coba dengar ya, siapa sih yang nggak mau masuk politik dan kenapa dia nggak masuk politik padahal tawarannya luar biasa nih cuannya. Kita tampilkan video yang satu ini. Tertarik politik gak sih? Enggak. Enggak. Oke. Tapi kan bisa memperjuangkan kebudayaan Betawi di DPR. Ya bohong. Bohong. Oke, kenapa bohong? Kan bisa saja. Gue bohongnya keras banget ya. Bohong. Pas itu Bang. Enggak, kenapa bohong? Ya itu kan ucapan pada saat apa namanya orang lagi jualan. Begitu duduk mah dengan asik sendirinya ya dia dengan sibuk. Ya kira-kira dengan sibuk dengan bangkunya. Intinya itu semua lupa bohong. Itu modal jualan itu. Mudah-mudahan didengar Bang Dul nih. Ya, iya emang Dia di gua DPR. Semoga Bang Dul dengar. Bang Mandra, ingat nggak pernah ngomong kayak gitu? Iya. Masih kayak gitu nggak sekarang? Masih. Kenapa? Kok nggak berubah pikiran? Artinya gini kan semua juga orang kalau yang namanya janji. Pada intinya kalau udah jadi, nah biasa itu mah jualan kecap. Tapi kan kenal Bang Rano nih. Kira-kira Makanya bisa gue lagi bingung nyebut dia ini sekarang ini apa ini. ada yang ingin ditanya Kalau gue bilang Bapak, gue temen. Kalau Ranonya temen nih. Lah kalau Dulnya kan ponakan gue. Terus sampai sekarang apa yang bikin penasaran Bang Mandra ke Bang Dul? Soalnya begini. Pada Kenapa? waktu abang jadi birokrat lah. Abang nggak di Jakarta. Abang di Kabupaten Tangerang. Mandra nggak ngerasain. Lah iya. Jadi waktu maju jadi wakil bupati kabupaten, dia juga nanya, lu nggak salah lu mau di kampung orang, kenapa nggak di sini? Ya gue bilang sini kita belum dapat jodohnya. Nah jadi bahasanya mungkin Bang Mandra bilang bohong. Iya. Dia nggak ngerasain karena kita kan ada di provinsi Banten. Berarti harus ngerasain dulu baru bisa bilang bohong. Karena nggak semuanya bohong ya. Berarti nggak setuju dengan pernyataan Bang Mandra tadi? Besok baru dia ngerasain kalau gue jadi wakil gubernur DKI. Makanya bahasa gue tadi kan tuntutan gue, mudah-mudahan ponakan gue amanah dengan janji yang sekarang dia ucapin. Gitu Oke, ada lagi nggak yang ingin disampaikan buat ponakannya nih? Artinya kita sih berusaha saring yang bagus kita bisa terima dari semua pihak, tapi ya kalau yang jelek jangan diturunin. Artinya jangan diterusin, jangan dilanjutin. Dasarnya orang Betawi pengennya apa sih? Intinya rumahnya, wilayahnya, tempatnya, asal jangan di tempatnya cuma ngambil keuntungan sama nyari duit doang. Tanggung jawab untuk ngerawat si Jakarta ini yang rada kurang. Mudah-mudahan dia ini punya Amin, punya tanggung jawab. Nah, ini tadi dari pernyataan Bang Mandra, yang penting sejahtera lah Pak Agus. Ini gimana nih? Setuju nggak dengan apa yang dibutuhkan Jakarta dan apakah bisa gitu kan dengan sosok Bang Rano saat ini? Setuju, harus karena orang Betawi sana dipinggirin, tanahnya diambil, disuruh minggir, diambil lama-lama keluar dari DKI, dari Jakarta kan? Banyakan jauhnya dah. Banyakan jauhnya. Nah itu janjinya dia yang udah di situ jangan dipindahin.
Ya kan, dijaga kalau itu ya dibikinin rusunawa kayak dibikinin apa tempat ngumpul nih Betawi-Betawi. Jangan cuma dipanggil ketika ada kriaan di Betawi gitu. Biasa itu mah. Hah? Biasa. Biasanya gitu kadang-kadang setahun sekali dalam rangka ulang tahun kota Jakarta. Ya, terus pakai hari Kamis atau hari apa pakai pakaian Betawi gitu doang. Kan dia nggak sejahtera. Gimana caranya bikin si encingnya ini ini bisa sejahtera gitulah. Oke, kalau Bang Jadi silakan. Iya Bang Dul, kita kan tadi nyebut Betawi. Ya. Kalau Betawi sebagai suku atau katakanlah semacam etnis itu ya, kan jumlahnya 28% di Jakarta. Betul. Betawi sebagai Jakarta itu secara garis besar kan ada Betawi sukunya 28%, Jawa 35%, Betul. Sunda hampir 15%-an. Betul. Nah, Abang kan nanti bukan hanya jadi wakil gubernur orang Betawi kan? Benar. Nah, orang Jawa sama kalau orang Betawi udah jelas tuh kenapa harus milih Bang Dul ya. Kali ya. Tapi kan itu baru 28%, Bang. Ya. Abang perlu 50% lebih. Ya. Nah, kenapa orang Jawa sama orang Sunda harus milih Bang Dul? Saya yakin kalau orang Jawa milih Sidul. Kalau Kenapa? kagak Mas Karyo marah. Itu satu. Kenapa Mas Pram namanya nggak diganti Bang Pram? Memang karena kita sadar bahwa Jakarta ini kosmopolitan. Dia ada Jawa, dia ada Sunda, dia ada Betawi, dia ada Padang, dia ada Makassar. Paham kita tentang itu. Sangat betul Mas Anan tadi bilang bahwa kita tidak hanya bisa mengangkat Betawinya. Karena besok Bang Anan belum tentu semua Betawi kan dukung kita. Ada juga yang dukung yang lain. Nggak apa-apa, itu hak. Tapi saya cuma bilang, jangan kita buang percuma nih. Ini momen Jakarta kita bangun. Ya kebetulan kita ada darah Betawinya kan. Masa orang Betawi nggak percaya sama kita? Nah, dari dua lawan yang ada sekarang, yang paling berat yang mana? Wah, entah kalau kita bilang yang mana sombong lagi. Sombong amat. Sombong amat. Gak apa-apa dong Bang Dul. Tantangannya gimana nih? Ya dua tentu partner kalau ini? dibilang berangkatnya awal kan Bang RK. Bang RK kan lebih dulu, ya kan dia dulu makanya orang aneh. Oh Bang RK udah angkanya segini, kita 0 nggak apa-apa. Sekarang ini kita udah mulai naik nih, baru 2 minggu, dagangan udah laku. Alhamdulillah artinya kehadiran kita disambut, konsep kita juga mereka terima. Nah tinggal besok nih ujungnya adalah debat. Nanti sebelum debat di sana, sekarang nanti kita debat di Q&A dulu ya. Usai jeda kita akan kembali masih bersama Bang Rano Karno. Yang begini-begini nih, yang hero yang ganteng itu tuh, apa yang bisa dilakukan itu? Menembus ambiguitas antara Sarah dengan Jenab, antara politik dan kepentingan ekonomi kota. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, masih bersama Bang Rano. Kita mau debat nanti dengan panelis ya. Sebelum Bang Rano nanti persiapan debat sesungguhnya di Pilkada Jakarta. Nah, Bang Rano, kita mau tes dulu ya tentang Jakarta. Ada beberapa foto nih. Ya. Kita tampilkan teman-teman. Ada beberapa foto gubernur dengan legasinya. Nah, ini ada Pak Ali Sadikin. Ya. Kita tahu Pak Ali Sadikin adalah gubernur yang legend ya dengan Taman Impian Jaya Ancolnya, Taman Ria Monas, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Pak Sutioso dengan sistem Transjakarta atau SMS Center, Pak Jokowi dengan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintarnya, Pak Ahok dengan Simpan Susu Semanggi, LRT Jalan Layang Koridor 13 Bus Transjakarta, dan Pak Anies dengan JIS, GIC, dan Jaklingko-nya. Nah, ini tokoh-tokoh ini memiliki legasi yang luar biasa yang bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Nah, kalau dari bayangan Bang Rano, nanti akan bikin legasi apa? Dulu itu Jakarta di setiap kecamatan ada balai rakyat. Jadi nanti jadi itu legasinya. Mungkin saja. Tentu konsep kita adalah melanjutkan semua yang mereka sudah buat. Nah, tentu ini momen saya sebagai budayawan atau pemerhati budaya. Di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota. Dia menjadi daerah khusus Jakarta. Kalau insya Allah diberikan wewenang kepercayaan dari masyarakat Jakarta, saya akan meningkatkan kebudayaan Jakarta di kotanya sendiri. Di kotanya sendiri. Ya. Memangnya Bang Rano melihat Dulu tidak ada berkembang. pergub tentang ibu kota, di mana keterbatasan kebudayaan Betawi tidak boleh terekspos tinggi, karena ini kan itu yang membuat maaf barangkali secara nggak langsung mungkin nanti bisa ditanya sama JJ. Lenong terpinggirkan, Gambang Kromong udah jarang diputar,
ondel-ondel dijadikan mainan. Nah artinya ini kan bagian yang menurut saya itu harus saya kembalikan ke tengah. Itulah cita-cita saya kalau diberikan kepercayaan oleh masyarakat menjadi wakil gubernur. Baik, tepuk tangan untuk Bang Rano. Makasih Bang Rano, pembukaan di box pertama. Kita akan lanjutkan pemanasan lebih panas lagi di box kedua nomor berapa? 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Metropolitan. Nah, ini saya ke Pak Agus lagi nih Pak Agus. Kalau bicara Jakarta itu seolah-olah tuh kalau dari dulu saya lihat para calon pemimpin ya daerah khususnya Jakarta itu selalu ngomongnya soal budaya Betawi. Padahal Jakarta itu masalahnya tuh banyak, ada polusi, ada macet dan masih banyak lagi begitu. Nah, kenapa sih frekuensi para cagup atau cawagup ini selalu ke Betawi? Padahal masalah krusial ini sebenarnya juga banyak, Pak Agus. Ya tentu Dan harus justru tidak jadi prioritas loh ya, itu. tentu harus mengambil hati dulu seorang Betawi. Ini sebelah saya ini orang Betawi. Agak dipilih dia ntar. Oke. Itu harus pokoknya memang begitu jualannya. Nah, tetapi yang lainnya persoalannya memang banyak di Betawi ini kan, banjir, air bersih, transportasi, banyak kan motor nih sekarang. Ya karena apa, angkutan umumnya kan kagak keluar rumah, ada angkutan umum nyambung terus kemana? Mesti pakai ojek, mesti pakai dan seterusnya. Nah pertanyaannya nih buat Bang Rano nih. Gimana cara ngatur Betawi ini supaya orang tidak pakai kendaraan pribadi, ya kan? Terutama motor nih, bahayanya gede banget dan hobinya ngelawan arus. Betul. Nah itu cilaka tuh, gimana? Jadi memang nggak ada lain, memang harus menciptakan transportasi umum yang berkualitas tentu. Kita lihat problem Jakarta ini selain macet kan polusi udaranya sangat tinggi, ya kan? Nah inilah salah satu usaha. Kenapa? Bukan satu-satunya usaha mengganti dari kendaraan bensin ke listrik. Ini salah satu usaha. Cuman kan infrastruktur listrik di kita belum sempurna. Maaf, saya punya mobil listrik. Kekuatannya hanya sekian jam. Begitu mogok mau nyolok di mana? Nah kalau misal bis listrik semua, harus disiapkan infrastrukturnya. Nggak ada cara lain memang Mas Agus. Jakarta ini kan sebetulnya kota kunjungan utama dari masyarakat pinggir. Makanya Jakarta ini kan spesifik. Siang dia 14 juta, malam 9 juta. 5 juta itu pendatang. Kalau infrastruktur transportasi umum ini menarik, bagus, layak, yakin saya bahwa mereka akan menggunakan ini. Tapi memang sekarang dasarnya utama adalah transportasinya kurang. Problematik yang Mas Agus lebih paham. Jakarta itu macet hanya pada pagi dan pulang kerja. Sekarang setiap jam, Bo. Nah, artinya tapi bisa dilihat Ya. ketinggiannya. Pada waktu pagi, jam kerja dan jam pulang. Makanya kenapa diciptakan ganjil genap. Dulu perasaan saya Mas, ada peraturan orang satu mobil berempat. Ya. Ini berganti lagi. Nggak konsisten gitu loh. Itu kan sebetulnya salah satu usaha. Artinya pelayanan masyarakat tentang transportasi umum ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan. Oh prioritas untuk transportasi umum Tapi ya. transportasi umumnya jangan hanya transportasi umum macam-macam nih. Ya. Harus terarah. Jadi dari perumahan ke tengah terus dan seterusnya terus teratur. Dan konektivitas menjadi penting. Makanya begini Pak, yang Jaklingko itu sebetulnya sangat efektif. Itu keren. Keren itu. Tapi diperbanyak. Nah, memang itulah yang kemarin kita lihat. Bahkan begini, kan selain Jaklingko ada efek Mas. Ya. Angkutan umum yang lain menurun karena ini kan gratis. Ya. Yang lain kan bayar. Ya. Kita bilang kenapa sih mereka yang supir-supir umum nih udah jadi Jaklingko saja. Ternyata Jaklingko itu ada kriteria ijazah. Jadi masalahnya sangat kompleks sekali, tapi yang pasti sistemnya ini harus diperbaiki. Harus. Ya kalau Bang Harus. Jayadi Hanan tadi apa yang ingin disampaikan Bang? Masalah metropolitan yang lain yang dikeluhkan masyarakat, kalau menurut hasil riset tuh Bang Dul atau Bang Rano, sampah Betul. di Jakarta. Betul. Gimana konsep Abang? Nah, sebetulnya dari jauh, kenapa saya katakan dari jauh? Waktu saya di Banten, saya sudah mendengar Jakarta ini akan punya 5 titik untuk pengelolaan sampah. Saya juga agak bingung kenapa nggak jalan. Sunter dulu ada 5 titik. Kok nggak jalan, kok nggak mulai? Jawabannya kenapa Bang? Saya belum ada di situ.
Nanti kalau saya jadi wakil gubernur baru saya bisa Oh, tahu. harus begitu Oh, ya? iya. Loh, kan harus tahu dulu enggak, ini kenapanya kan untuk nanti dijadikan produk jualan ke Ini masyarakat. kebijakan pimpinan, tentu. Tapi kan ini kendalanya kita mesti tahu. Kita kan pengen tahu, orang ini mengenal sosok Rano Karno selama ini kan karena sidul anak sekolahan. Nah, apakah sebenarnya ini cukup untuk kemudian bisa menjadi representasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Jakarta? Nah, kalau Bang JJ gimana nih? Ya saya pikir Bang Rano tuh bikin Sidul itu sebenarnya representasi tentang Jakarta sih. Misalnya kalau kita ngomongin Betawi gitu ya Betawi itu identik dengan kaum miskin kota, kaum urban yang susah begitu. Karena itu ada Mas Karyo yang bukan orang Betawi, ada Mas Bendot, ada nasib encangnya yang enggak juntrungan. Ya kan? Jadi itu sebenarnya gambaran tentang orang kecil gitu. Yang problem di Jakarta itu kan orang kecil nggak punya tempat. Kemudian Betawi itu ada yang darat, ada yang laut. Nah sekarang nih kabarnya reklamasi mau bangkit kembali nih. Dan kawasan di Teluk Jakarta itu yang kampung-kampungnya nelayan Betawi Maritim itu habis Bang. Dulu orang Dadap tuh punya kampung tempat main, sekarang jadi PIK 2. Nah itu juga bagian dari wilayah Abang tuh kemarin tuh. Nah yang begini-begini nih, yang hero yang ganteng itu tuh. Ya, Yang di foto ini kan? apa yang bisa dilakukan itu? Apa yang bisa Itu, dilakukan? iya. Menembus ambiguitas ya antara Sarah dengan Jenab, antara politik dan kepentingan ekonomi kota. Iya. Tapi ada tempat buat orang. Jadi beban nggak sih Bang ketika orang berekspektasi bahwa Bang Rano ini bisa jadi sidul yang sosok pahlawan di film sama di realitanya? Ya maaf ya. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Artinya kita harus merubah kita sendiri bahasanya. Mau begini aja. Saya paham Kampung Dadap, saya tahu Kosambi. Aduh, maaf, jalan hancur, bau pesing. Masa mau begini terus? Kembali lagi kejadian kebakaran di Manggarai. Bagaimana nggak korbannya banyak? Karena apa? Jalanan kecil, infrastruktur air nggak ada. Apa mau begini terus? Kan harus berubah kita kan? Nggak mungkin. Mungkin kita bisa berbeda. Nggak mungkin ini Jakarta akan terus begini kita kenang. Cuman kita lihat ondel-ondel begini aja. Pasti dia akan berubah. Ini yang kita siapkan masyarakatnya. Dari situ pengen merubah kampung sendiri. Tapi kenapa kemarin Abang nggak langsung aja sih ke DKI, harus ke kampung sebelah dulu? Ya tentu kan kita namanya belajar bisa di mana-mana. Ada yang di UI, ada yang di Trisakti, ada yang di Untirta. Mungkin begitu kan? Oh gitu ya, baru nanti pulang kampung. Baru Bang pulang Mandra kampung. gimana nih? Nanya dong Bang Mandra. Ya, Kan Bang Mandra yang paling tahu banyak nih rahasianya Bang Dul nih. Semuanya seperti tadi saya bilang. Masyarakat yang ada di Jakarta, konotasinya orang sebutnya biasanya nyebutnya Betawi jadi jangan jadi bumper gitu ya. Bumper. Apa yang pada saat dia janjikan nggak banyak lah. Berapa persen kira-kira yang bakal mau dibuktiin pada saat waktunya jadi. Nah kembali ke masalah orang yang ada di Jakarta, apa sih tuntutannya? Selain dari memang ada butuh pembenahan, paling tidak yang berhubungan dengan masalah, ya kaitan dengan masalah entah itu cagar alam dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan masalah status sosial yang ada di Jakarta jangan dirusak. Gitu aja. Persoalannya Bang Mandra, dari tadi saya tuh minta Bang Mandra nanya ke Bang Rano, tapi Bang Mandra nggak nanya-nanya, takut atau udah janjian nggak boleh nanya sama Bang Rano, gimana sih? Gua ketemu ya baru di sini. Oke ya, tapi habis ini tolong ya, nanya ya Bang. Banyak Oke, tanya. kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali. Si Rano marah loh, bilang sama manajernya itu, enggak, perjanjiannya enggak kayak gitu ya, siap sekolah, nggak bisa syuting di saat jam sekolah. Nah ini yang bikin penasaran Bang Rano, dari kecil, Bang Rano kecil walaupun cuma di film, tapi udah ngomongin soal gubernur-gubernuran. Ini cenayang atau visioner atau gimana? Atau jangan-jangan sekarang itu masuk politik karena ingin mewujudkan film ini? Saya nggak tahu ya Jo. Ini saya pernah dengar Benyamin bicara tentang sekali-kali lo jadi gubernur dalam sinetron Sidul. Tapi ternyata tahun 72 dia pernah ucapkan itu. Mungkin orang tahu Benyamin itu kan komedian. Sebetulnya dia pemikir. Nah kalau Bang Mandra, komentarnya tadi. Ya itu seperti apa yang tadi dia udah lontarkan. Artinya
Itu bahasa yang namanya disebutnya spontanitas. Dari tahun 72 tadi itu udah ada ucapan itu. Siapa tahu Allah dengar ucapan itu karena dia membuktiin. Tinggal tanggung jawab. Kita yang mau dibuktiin bagaimana sejauh mana. Tapi masalahnya gini Bang Dul. Abang tuh kan wakil gubernur nanti kalau jadi. Bukan gubernur. Kewenangannya sangat terbatas. Betul. Gimana itu? Bisa apa gitu? Ini barangkali kemarin waktu saya diperintahkan oleh Ibu Mega menjadi calon wakil gubernur, saya ketemu Mas Pram. Mas Pram sendiri bilang mesti gubernurnya lu, bukan gua. Oh enggak, Mas harus jadi gubernur. Saya wakil gubernur. Saya pernah jadi gubernur, Mas. Walaupun di Banten. Jadi waktu itu Bu Mega bilang, "No, Jakarta akan ditinggal. I-nya akan terbang. Jakarta akan menjadi J, daerah khusus Jakarta. Tidak jadi ibu kota. Jakarta mau jadi apa?" Nah ini yang bikin saya agak termenung. Lo kan Betawi, kamu kan Betawi. Setelah Jakarta pergi, Betawi ada di mana? Wah, itu membuat saya tertandang Bang Anan. Jadi saya sangat paham. Apakah kira-kira sebagai wakil saya bisa? Saya yakin bisa. Nggak di film, nggak di dunia nyata, Bang Rano ini selalu identik dengan support sistemnya itu kaum hawa ya. Ada Bu Megawati di dunia nyata, ya nggak sih? Ada Sarah sama Zainab di dunia film. Tapi ternyata masih ada satu lagi ini yang tidak terpotret. Tapi ini punya pengaruh besar loh dalam perjalanan karir seorang Rano Karno. Kencing aku ya. Nih, tuh kan. Keringet aja ada yang ngelap, udah dari dulu support sistemnya. Kita akan langsung sambut ya Yesi Gusbang. Mbak Yesi, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah teman-teman. Apa kabar Mbak Ratna? Boleh agak maju Mbak. Saya jadi ingin manggilnya Mbak Ratna, Mbak Yesi ya, karena Galih dan Ratna. Jo, kamu putar ini aku berharap mudah-mudahan Yesi nggak datang. Memangnya kenapa? Kenapa Bang Rano? Kenapa kok takut sama Mbak Yesi? Kan tadi udah dilap keringetnya, udah ditolong. Saya lebih panjang dengan Yesi daripada dengan Bang Mandra. Oh ya, apa yang paling berkesan dengan Mbak Yesi memang ya? Wah, saya masa kecil sama-sama dari tahun 72 saya. Oh, berarti Mbak Yesi megang semua kartunya Bang Rano dong? 50 tahun. Kita 50 tahun? 50 tahun persahabatan. Kita baru 50 tahun persahabatan. Jadi apa yang harus kita tahu yang orang nggak tahu nih sekarang di sini? Cepat Mbak Yesi, ungkapkan. Banyak. Jadi Rano ini bertransformasi. Yang paling Saya tahu bertransformasi? ya dulu kan dia kecil, pecitatan, main-main sama kru gitu ya. Tiba-tiba sekarang bisa jadi serius. Saya jadi surprise banyak pemikiran-pemikirannya yang saya baru tahu juga. Silakan Mbak Yesi, duduk kita akan langsung mengulik tentang Bang Rano dari Mbak Yesi. Siapa yang paling berperan untuk kesuksesan seorang Rano Karno sampai titik ini? Yesi juga berperan. Yesi ini tempat saya nanya, dia ini kan dulu yang saya kenal, dia duta taman bacaan ya Mas. Nah, ketika Nyagup ini ikut pilkada, tanya Mbak Yesi juga? Salah satu. Dia sekarang Apa yang ditanya Bang Rano ke Mbak Yesi? Saya justru nanya, Ran kamu siap? Gimana enakan jadi sidul, jadi produser apa jadi calon wakil gubernur? Dia bilang dua-duanya oke, saling menunjang. Tapi saya mau ada pertanyaan, kan tadi Rano bilang saya banyak di TBM ya. Nah sekarang saya di komunitas PAUD. PAUD di DKI nanti akan seperti apa? Kamu kan banyak di pendidikan juga. Dan saya waktu syuting ya Mbak, ini yang tadi saya baru ingat. Saya tuh perjanjiannya syuting film setelah pulang sekolah. Pada bapaknya loh jadi produser dan sutradaranya. Selamat tinggal duka ya. Terus satu hari manajernya katanya disuruh bilang ke saya untuk saya bolos. Hari itu karena ada adegan yang harus diambil. Kan saya bingung ya, padahal saya ujian, saya punya PR dan lain-lain. Si Rano marah loh, bilang sama manajernya itu, enggak, perjanjiannya enggak kayak gitu ya, siap sekolah, nggak bisa syuting di saat jam sekolah. Itu saya benar-benar salut di situ sama dia. Tepuk tangan dong buat Rano. Dia ini anak pintar loh, dia lulus summa cum laude dari USC, University of Tepuk tangan dong buat Mbak Yesi. Jadi waktu saya pun jadi ini Mas Agus, jadi di Komisi 10, saya tanya sama dia, Yes, PAUD ini ada di mana sih? Saya bilang, kok di dalam percaturan pemikiran pendesainan pendidikan, PAUD ini nggak jadi prioritas. TK iya, kita sering dengar TK, tapi saya minta maaf, kapan kita dengar PAUD? Baru belakangan. Di luar itu yang namanya pendidikan usia dini, itu prioritas utama pembangunan karakter manusia ada di situ. Silakan Pak Bang Jeje. Ya kalau saya nonton film Sidul kan anak sekolahan kan identik sama buku. Sering banget kebet-kebet buku kan adegannya gitu. Ngebet ya. Iya ngebet buku gitu. Nah
pertanyaan penting nih, Jakarta kan baru aja ya di zaman Pak Anies itu dapat pengakuan internasional sebagai City of Literature. Kota buku, bagian dari kota buku internasional. Tapi kota Jakarta itu, maaf Bang ya, perpustakaannya yang baik itu bisa dihitung sama jari. Jadi kalau bikin TBM gitu ya, ikhtiar pribadi itu hal yang wajar gitu. Nah, pertanyaan saya tuh Bang ya, sepenting apa buku tuh buat Abang kalau Abang nanti jadi calon wakil gubernur di tengah kota menurut saya yang semakin menganggap tidak penting karakter. Padahal buku bacaan tuh Tapi ada penting. di sini sekarang YouTube. Sepenting apa buku buat Bang Rano sebenarnya? Tiap pulang sekolah saya ke perpustakaan, ke balai pustaka. Kebetulan kan saya sekolah di Gunung Sari. Balai pustaka lapangan lapangan Banteng. Di situlah saya baca Winnetou, saya baca Tenggelam Kapal Van de Beek, saya baca Siti Nurbaya, saya baca Sidul Anak Betawi. Jadi, kalaupun saya dikatakan saya sukses, itu karena saya membaca. Saya merasa dengan membaca, saya melihat dunia. Jadi, kalaupun saya sekarang, makanya saya minta maaf, boleh Johannes cek. Saya lupa penghargaannya apa. Tapi waktu saya menjadi gubernur Provinsi Banten, saya bisa menurunkan tingkat buta aksara di Provinsi Banten. Dari 400.000 tinggal 218.000. Saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan karena saya bisa menurunkan. Artinya apa? Baca itu adalah kunci. Jadi buku adalah kunci dari kesuksesan ya, membuka jendela dunia. Nah kalau Bang Mandra suka baca buku atau suka baca apa nih? Ya susah juga saya ngobrolnya nih. Masalahnya ini pengaruh saya di Dul ini amat sangat luar biasa. Oh pengaruh Bang Mandra? Dulu kan belum zaman banyak HP kayak sekarang. Sekali waktu gua keluar kota sama dia, itu sempat ada anak kecil mau minta tanda tangan ditarik sama orang tuanya, nggak dikasih. Maksudnya jangan minta tanda tangan, dia kan kagak bisa tulis. Jadi, korban begitu kira-kira. Artinya kalau bicara masalah soal kembali ke masalah saya bisa baca, ya kan saya beberapa judul yang saya buat dalam PH saya ini saya yang nulis. Saya yang nulis, nyutradain saya juga pernah. Artinya beberapa film yang saya sutradarai sendiri. Makanya ada beberapa pemain, pernah ada yang saya ajak main, itu sempat komen. Mungkin di belakang saya, si pemain. Dia bingung, ntar kalau sutradaranya ditanyakan saya sutradaranya, penulisnya saya. Lah terus ini ntar kayak apa jadinya? Sementara sutradara, penulis yang dia tahu kalau itu orang kagak bisa baca. Sampai kayak begitu. Artinya gue korban yang paling parah di Dul luar gua. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Mandra. Terima kasih teman-teman, tapi kita masih punya box satu lagi ya. Sebelum kita buka box, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi saya akan kembali. Harapan saya nggak banyak-banyak. Lu amanah apa kagak? Ya, kembali di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangan untuk Bang Rano Karno. Satu box lagi yang harus dipilih, nomor berapa ini? Aku lahir tanggal 8 Oktober, nomor 8. Oh, 8 Oktober. Iya. Bentar lagi ya, kita buka. Ondel-ondel. Ya, ondel-ondel hanya nama box Bang. Di dalamnya nggak ada pertanyaan soal ondel-ondel nggak. Tapi ada pertanyaan lain yang harus dijawab dengan singkat, padat. Langsung pilih saja. Oke, siap ya Bang? Pertanyaannya adalah, pilih GBK atau JIS? JIS. Anies atau Ahok? Anies. Mau di Kusnedi atau Yesi Gusman? Lu ada orangnya lagi lu. Yesi Gusman. Yesi Gusman. Benyamin Sueb atau Megawati? Benyamin. Loh kok bisa nggak takut nanti kalau Bu Mega? Nggak apa-apa. Ini yang deg-degan kita loh. Karena Bu Mega juga penggemar Benyamin. Oh, oke. Nah, kita tanyakan kenapa Benyamin Sueb atau Megawati, karena dua-duanya yang minta jadi gubernur ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Rano. Kita langsung masuk ke Mbak Yesi yang tadi dipilih pesannya untuk sosok Rano Karno. Ya, pesan aku Ran, jangan pernah berubah. Rano tuh sederhana dari dulu. Dari perilakunya, rumah tinggalnya, kehidupannya, kayak gitu-gitu aja Betawian ya. Jadi mudah-mudahan kamu terus begitu.
Jangan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Jaga kesehatan. Emang ada kebiasaan apa Mbak Yesi? Ya mungkin makan kan Bu Dewi kan pintar masak. Oh, Jadi mungkin masak banyak makan, terus. suka makan gitu Mungkin, ya? suka yang enak-enak. Nah satu lagi titip juga guru-guru PAUD tuh Ya, praktiin insya Allah. kesejahteraannya. Insya Allah. Ya semoga sukses, jangan pernah berubah ya. Amin. Tepuk tangan. Kalau Bang JJ? Ya ini kan ondel-ondel ya. Di Ya. belakangnya juga ada 2 ondel-ondel. Ondel-ondel itu dalam kebudayaan Betawi itu tolak bala. Nah Bang, besok Abang kalau beneran jadi wakil gubernur, gimana tuh Abang tuh jaga diri dari setan yang begitu banyak? Iya. DKI Setannya tuh setan yang kayak apa Bang JJ? Loh ada setan tata ruang jadi tata uang gitu misalnya. Itu kan itu gimana? Lanjut. Intinya setannya udah sih. Nah, Apalagi setannya silakan. ya ada setan anti transportasi publik begitu. Ada setan anti sepeda, ada macam-macam setan itu. Setan korupsi ada banyak. Nah itu yang paling penting. Berani nggak ya nanti itu Bang dia. Dul Bang, ini? ingat ondel-ondel, ingat setan Bang. Hati-hati. Insya Bang. Allah. Oke, terima kasih Bang JJ. Kalau Bang Jaya Diadan? Pertama Bang, kalau Abang didukung masyarakat, biasanya itu Abang akan sangat kuat. Amin. Itu satu. Yang kedua, dari dulu masalah Jakarta ya seperti kata Bang JJ sama aja. Masyarakat pengennya itu dia dapat kerjaan dengan lebih mudah. 2, soal macet. 3, soal banjir. 4, soal sampah dan keamanan. Sebagai orang yang betul-betul mengerti Jakarta, saya berharap Bang Rano atau Bang Dul bisa mengatasinya walaupun nggak banyak. Kok ada kata-kata nggak banyak sih? Banyak setan tadi. Oh, baik, tepuk tangan. Kaget. Oh, kirain itu pesimisme, ternyata karena ada setannya Ya, tadi ya. Jadi ngeri, perjuangannya setannya harus ngeri, lebih. setannya ngeri. Oke, kalau Dul, Ya, gue ini Agus. orang yang rese. Ya. Jadi setiap ada persoalan di bawah, selalu gue telepon orang yang paling bertanggung jawab. Semua gubernur begitu sampai hari ini. Jadi ntar kalau jadi wagub, selain gue telepon Mas Pram, gue akan pasti telepon. Dan Pasti. harus lo tanggapin. Kalau kagak, rese gue. Kalau nggak diangkat, saya sesekan ke bosnya. Nah bosnya siapa? Bisa Mendagri, bisa presiden. wah, hati-hati nih. Tepuk tangan. Kali ini nih, Bang Mandra, pesannya apa nih buat Bang Dul? Pesannya saya cuma jabatan itu paling 5 tahun. Dalam sebuah apapun juga pertanggungjawaban di akhirat itu ada. Jadi harapan kita semua apa yang dijanjikan ini bagian dari amanahnya harus dilaksanakan. Setuju. Harapan saya nggak banyak-banyak. Lu amanah apa kagak? Poyesi tadi bilang, jadilah Rano yang dulu. Atau yang kita kenal. Seperti apa yang dia bilang, ya satu komit, kesederhanaan. Jangan kemasukan angin. Kemasukan setan Bang. Nah, Jangan berubah gaya. Yang masuk angin perutnya. kita doain aja buat biar dia tetap amanah. Dan Nah, sehat, dan Ya, sehat. sehat. iya. Nah, pertanyaannya saya sedikit saja ke Bang Mandra. Ya. Oke lah, Bang Rano jadi diri sendiri. Ya. Tapi yang saya lihat itu Bang Mandra nggak seperti yang saya kenal di TV, yang lucu, yang nyablak. Ini kok serius banget malam ini, kenapa Bang? Aslinya begini Lu atau joget aja di sana. kesambet apa sih Bukan. Bang Mandra? Enggak gini, gue bayarannya live. Bang Rano, Ya. komentar dulu tadi dengan harapan para panelis, tanggapannya gimana? Yesi pasti saya tidak akan berubah. Ya. Janji ya? Saya bersahabat Oke. dengan Yesi 50 tahun dan dia tidak melihat saya berubah. Yang berubah barangkali saya lebih gemuk. Oh, Tapi cita-cita, keinginan, saya nggak akan pernah berubah. oke. Bang JJ Rizal, paham saya setan banyak, dedemit banyak. Karena saya juga pernah ada di wilayah itu kan. Jadi, Kirain karena saya juga didemit. Bang Anan, saya terima kasih. Memang ya pemerintah daerah itu seperti itu ya. Kalau Mas Agus, saya akan tetap kopi bareng. Jadi kita akan buka pintu buat masyarakat. Saya masih penasaran, Anies atau Ahok, pilihnya Anies loh. Realita. Kenapa Realita, Anies? survei itu cuma 2. Cuma 2 survei yang tinggi. Bang Anies, Ahok. Awalnya saya sendiri nggak nyangka Mas Pramono. Jangankan saya, Mas Pramono aja nggak nyangka dia dipilih. Bahkan ketika sudah ada 3 calon, Cagup dan Cawagup nih di Jakarta, masyarakat itu masih seolah-olah menginginkan Anies. Betul. Nah kalau misalnya pun nanti Mas Pram atau Bang Rano menang, masyarakat pengen Anies, itu gimana rasanya? Yakinlah, makanya kemarin kita berkunjung. Kita berkunjung ke para mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan. Artinya sekarang oke, secara nyata Bang Anies nggak punya perahu, nggak ikut kita jalan. Artinya dia kan tidak masuk dalam konsentrasi ini kan. Tapi dia punya pemikiran.
Pasti Bang Anies ingin menyerahkan pemikiran ini kepada siapa yang memang dia percaya. Silahkan Bang Anies pilih. Oke. Tapi barangkali gue anak Betawi. Gue akan siap ngedengarnya. Pasti gue akan prioritasin pembangunan ini. Singkat kata seperti itu. Saya hanya mendapat 2 nama. Bang Anies, Ahok. Karena apa? Berdasarkan survei Bang Anies tinggi, Ahok nomor 2. Hanya karena itu Iya, ya? Oke. itu kenyataan. Nah jadi sekali lagi, saya nggak khawatir kalau memang insya Allah saya sama Mas Pram. Bang Anies sama Ahok pasti akan membantu kita. Oke, gimana? Secara elektoral jawabannya benar. Secara strategi pemilihan umum benar jawabannya. Tapi Pemilih Ahok itu kan pemilih PDIP. Bang Rano dicalonkan PDIP. Dia perlu tambahan suara dari mana? Dari pendukung Anies. benar juga ya, benar-benar. Terima kasih Bang Jayadi Hanan. Tidak terpikir, memang harus Saya kira butuh jawabannya udah peneliti. dibisikin konsultan. Oh, oke. Ke Bang Mandra, Ini yang gue tanggapannya. bingung. Kenapa dia sekarang pinter ngejawab? Memang dulu gimana, Bang? Dia mikir, Dul, kan lo sekarang jadi gubernur. Kali aja gue bisa jadi wali kota. Gue bilang gile lo. Nah, sekarang komitmen Bang Dul sebagai pribadi, sebagai tokoh, sebagai politisi ke masyarakat, tidak hanya masyarakat Jakarta, tapi juga ke masyarakat Indonesia, ke anak-anak muda. Ya, pemerintah daerah itu punya filosofi. Dia memang harus melayani, bukan dilayani. Itu yang saya pahami saat saya belajar tentang ilmu kepemerintahan. Ya artinya disitulah sistem berjalan. Artinya pemerintah daerah itu cuma 2 tugasnya. Yang satu adalah urusan wajib, yang kedua urusan pilihan. Ini harus dikerjakan. Pemerintah daerah itu dalam tanda kutip mudah untuk melaksanakan. Apalagi Jakarta. Jakarta punya APBD besar dibanding Banten. Jakarta hampir 90 T. Banten baru 16 T. Artinya Jakarta bisa melakukan itu. Tapi semua Jakarta dimanapun pemerintah daerah nggak akan pernah selesai dalam 1 periode. Nggak mungkin. Dia harus bertahap berkesinambungan. Jadi singkat cerita, Bang Dul siap untuk menjadi pawang setan-setan yang akan mengganggu Jakarta ya Bang ya? Amin. Kan ada Haji Mandrano. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Rano, Terima Bang kasih. Dul untuk sharing inspirasinya dan tepuk tangan juga para panelis yang luar biasa. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang setia menyaksikan Q&A. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Satu hal yang pasti, kita terus bertumbuh dan kita kawal bersama demokrasi kita dan kita turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita juga. Dan saya Yohana Margarita mewakili tim bertugas. Terima kasih karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih. Metro TV